Artinya apa? Keluarga, marga, suku, bangsa yang melahirkan Rasulullah SAW itu lebih baik daripada golongan yang lain. Memang dipilih, pilihan. Karenanya kata para ulama, orang yang akan bepergian kemana-mana sebelum berangkat dianjurkan baca surat Quraisy. Mengapa? Aman nanti. Kesombongan itu diekspresikan, diungkapkan melalui baju yang menjuntai di bawah mata kaki. Karenanya ketika Rasulullah SAW diutus, beliau tegur mereka, man jarra thawbahu khuyala dakhalan nar. Siapa yang membuat bajunya menjuntai di bawah mata kaki karena sombong, masuk neraka. Karena sombongnya pakai itu. Karena sombong. Kalau kita setelah Islam, Imam Abu Hanifah ditanya, guru, gimana kita ini punya jubah, punya gamis di bawah mata kaki, apa haram? Enggak haram. Kita enggak sombong pakai, kita sombong enggak pakai itu. Apalagi orang Indonesia pakai sarung. Sarungnya di bawah mata kaki, enggak haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 666. Mudah ingatnya, 147 6666 atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 82011 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para alim, para buya, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-ustadz Buya Jail Fadlullah LC.
juga para ustadz yang lain yang saya hormati, para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Mujahidin Kota Padang yang juga saya hormati. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa bersilaturahmi di masjid ini dengan saudara-saudara sekalian. Kalau Padang, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke rasanya rasa Padang, rasa Minang. Mengapa? Hampir seluruh tempat ada rumah makan Padang, kecuali di Padang yang nggak ada. Sejak kecil kita sering ya makan masakan Minang. Nah, tadi disampaikan oleh Buya Jel bahwa di dalam Isra Mi'raj itu banyak pesan-pesan yang berkaitan dengan ajaran Islam, berkaitan dengan akidah maupun syariah yang sangat penting. Beberapa di antaranya disebutkan oleh beliau. Kemudian yang perlu saya tambahkan lagi, di antara pesan penting peristiwa Isra Mi'raj berkaitan dengan akidah umat Islam adalah pesan risalah bahwa baginda Rasulullah SAW adalah makhluk paling mulia, makhluk paling utama, makhluk paling sempurna. Mengapa? Yang pertama, ketika Rasulullah sampai di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril mengumandangkan azan. Begitu azan berkumandang, para nabi yang telah wafat, para rasul semuanya datang ke situ. Para malaikat juga datang. Lalu ketika mereka datang, malaikat Jibril mengumandangkan iqamah. Setelah iqamat, semuanya berbaris dan Rasulullah SAW diminta untuk menjadi imam. Nah, ini artinya apa? Ini menandakan karena Rasulullah itu makhluk paling mulia. Karenanya beliau itu imam makhluk-makhluk yang lain. Makhluk para imam, para nabi, para rasul, para malaikat. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengikuti tempat-tempat para nabi. Langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, lalu sampai ke mustawa Sidratul Muntaha. Itu juga berarti menandakan Rasulullah SAW itu makhluk paling mulia, paling utama, paling sempurna. Dan ini pada era seperti sekarang, bahwa Rasulullah ini makhluk paling mulia, paling sempurna, itu sangat penting untuk diketahui. Mengapa? Karena dengan posisi beliau, di mana Rasulullah ini sebagai makhluk paling mulia, maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada beliau selalu diberikan yang terbaik. Apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Karena nabinya nabi paling mulia, paling sempurna. Apa contohnya? Bahwa apa saja yang berkaitan dengan beliau ini selalu terbaik. Contohnya umatnya. Umatnya Rasulullah ini umat terbaik. Kitab sucinya kitab suci terbaik. Bangsanya bangsa Arab bangsa terbaik. Sahabatnya sahabat terbaik. Syariahnya syariah terbaik, agamanya terbaik. Semua yang berkaitan dengan beliau oleh Allah selalu diberikan yang terbaik. Tentu kita gak cukup ya membicarakan semuanya yang terbaik. Biar nanti Ustadz Jel tiap hari Kamis nyampaikan itu. Jadi beliau tadi pengantarnya, saya pengantar juga malam ini. Nah, contoh. Rasulullah ini makhluk paling mulia, umatnya juga umat paling mulia. Karenanya di dalam Al-Quran ditegaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Kamu adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Ini maksudnya siapa? Umatnya Rasulullah SAW. Umatnya Rasulullah ini umat terbaik. Maksudnya umat terbaik, umatnya Rasulullah lebih baik daripada umat para nabi terdahulu. Lebih baik daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Artinya lebih baik daripada umat-umat para nabi terdahulu yang sama-sama bertauhid dan sama-sama calon penghuni surga. Umatnya Rasulullah lebih baik. Jadi perbandingannya bukan dibandingkan orang kafir ya, yang ada sekarang, bukan. Karena kalau orang kafir di dalam akidah Islam levelnya di bawah binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang kafir itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ini menurut agama kita. Karenanya ayat ini juga membantah terhadap kelompok liberalisme, pluralisme. Semua agama sama. Gak sama. Mengapa gak sama? Umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umatnya para nabi terdahulu. Kalau dengan orang kafir gak bisa dibandingkan. Ini membantah terhadap ini kelompok liberal. Nah, ada liberal, semua agama sama di mata Tuhan. Ya agama kamu yang sama itu, bukan agama kita. Bukan agamanya Rasulullah SAW. Ada yang bilang begitu. Kemudian ini juga bantahan terhadap kelompok Salafi. Salafi mengatakan, apa kata Salafi? Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam di luar mereka. Ini lebih parah dari liberal. Kalau liberal menyamakan ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Yahudi, Nasara, Islam itu sama. Itu liberal. Kalau Salafi ini menganggap Abu Jahal dan Abu Lahab lebih tinggi tauhidnya dari kita. Ini di kitab mereka. Lebih parah lagi. Nah, di dalam Al-Quran, karena Rasulullah ini makhluk terbaik, umatnya umat terbaik. Mengapa umatnya Rasulullah ini umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini memang karakter umat Islam. Umat Islam itu dimanapun berada pasti ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kebaikan pasti ada yang ngajak untuk melakukan kebaikan. Itu umat Islam. Ngajak mendirikan masjid di Mentawai, mendirikan pesantren, mendirikan dayah kalau di Aceh, madrasah diniyah, TPQ dan lain-lain. Kalau ada kemungkaran pasti ada yang protes. Itu umat Islam. Di Jakarta teriak-teriak Islam Nusantara. Nanti dari Padang, kemudian dari mana muncul itu. Karena memang karakternya umat Islam amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini punya karakter amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam menjadi umat yang istimewa. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam dijaga oleh Allah, tidak akan mengikuti aliran sesat. Mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga, diberi anugerah, selalu istiqamah mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ini mayoritas. Mengapa dijaga? Umat Islam ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik, amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi karakter yang melekat pada mereka. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini melekat, para ulamanya banyak. Tidak pernah tinggal diam menjaga akidah umatnya. Karenanya ahlus sunnah ini selalu terbesar, selalu terbanyak setiap masa. Karena para ulamanya memang ulama terbaik. Ulamanya juga ulama terbaik. Ini umat Islam. Kemudian karakter umat Islam lagi selain amar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minuna billah, kamu senantiasa beriman kepada Allah. Artinya apa? Bahwa mayoritas umat Islam selalu menjaga keimanannya. Ini menjadi garansi dari Allah, anugerah dari Allah. Karenanya kalau ada kelompok suka mensyirik-syirikan mayoritas umat Islam, mengkafirkan mayoritas Islam, ini berarti kelompok yang lagi bermasalah.
Ini perlu divaksin. Jadi mungkin ini apa namanya ya, kena virus. Sebentar lagi nih katanya entah sudah datang apa belum. Pamannya corona mau datang, dipanggil Omikron. Mau datang, sudah datang. Sudah ya. Dah. Ya mudah-mudahan balik lagi ke tempat asalnya. Amin Allahumma. Katanya asalnya dari Cina atau dari Amerika. Balik lagi lah. Nggak perlu datang ke sini. Nah, artinya apa? Bahwa mayoritas umat Islam selalu beriman, ini ada garansi dari Allah. Karenanya sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian akan syirik sepeninggal. Gak ada khawatir. Walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha. Tetapi yang aku khawatirkan pada kalian adalah dunia. Kamu berlomba-lomba soal dunia. Fatak tatilu. Karena berlomba-lomba soal dunia, kamu lalu saling bunuh-membunuh. Fatahliku kama halaka man kana qablakum. Lalu kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Ini karena dunia. Artinya apa? Bahwa umatnya Rasulullah ini tidak akan syirik. Artinya mayoritas gak akan syirik. Sudah ada garansi dari Al-Quran, dari Rasulullah SAW. Karenanya kalau ada kelompok suka mensyirikkan, mengkafirkan mayoritas umat Islam, ini berarti gak ngerti bahwa umatnya Rasulullah itu umat terbaik. Karena Rasulullah ini Rasul terbaik, makhluk terbaik, umatnya juga terbaik. Karena umat terbaik, mayoritas mereka dijaga oleh Allah. Tidak akan terjerumus dalam lumpur kesyirikan dan lumpur kekafiran. Sawadul A'la. Sawadul A'la ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang anugerah saudara. Ini contoh ya, karenanya yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu mayoritas. Minoritas gak bisa mengklaim yang paling benar, gak bisa. Kalau minoritas itu berarti sama dengan kelompoknya Abdullah bin Ubay. La yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Padahal dia sebenarnya yang adzal, tapi yang lebih mulia dikeluarkan sama dia. Ini contoh. Contoh lagi, Rasulullah itu kan Rasul terbaik. Apapun yang berkaitan dengan beliau selalu diberikan yang terbaik. Bangsa beliau. Rasulullah ini lahir dari bangsa Arab. Nah ini penting. Ini penting diangkat. Mengapa? Sekarang ini saudara-saudara kita ada yang terpengaruh dengan kelompok yang kemarin-kemarin dibantah ya oleh Ustadz Jel, Islam Nusantara. Islam Nusantara itu singkatannya INUS atau aliran Nusantara, disingkat singkatan aja lah. Kata kelompok Nusantara ini, bangsa Nusantara lebih baik dari bangsa Arab. Islam Nusantara lebih baik dari Islam Arab. Gak boleh seperti itu. Gak boleh. Islam Nusantara itu baik kalau menghormati Arab. Islam Nusantara itu baik kalau mengikuti Arab. Islam Nusantara itu baik kalau mencintai Arab. Bahkan ini kelompok Nusantara sampai-sampai mencela Arab. Menyebut Arab dengan kadrun. Apa kadrun itu? Kadal gurun. Gak boleh itu. Kata para ulama fuqaha di kitab-kitab fikih ya. Misalnya Al-I'lam biqawatil Islam. Karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau orang mencela Arab, celaannya secara mutlak, memaki-maki Arab secara mutlak, itu murtad, kafir. Mengapa? Karena Rasulullah kena di situ. Kalau yang dicela, yang direndahkan, yang dimaki-maki orang Arab yang sekarang itu fasik besar-besar. Mengapa? Orang Arab sekarang yang soleh-soleh itu banyak. Kena juga mereka. Gak boleh. Nah, ini kelompok yang anti-Arab ini, anti-Arab, maunya meninggikan Nusantara. Tapi Arab direndahkan. Gak boleh. Rasulullah itu makhluk paling mulia. Sebagai makhluk paling mulia,
bangsa yang melahirkan beliau oleh Allah juga dipilih. Bangsa Arab. Karenanya di dalam hadis riwayat Muslim, sabda Rasulullah SAW, Innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail. Allah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Jadi setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai bersuku-suku, suku Kinanah ini yang terbaik. Orang-orangnya berintegritas, berwibawa disegani. Lalu setelah Kinanah ini anak cucunya ramai bersuku-suku, wastafa min Kinanata Quraisyan. Allah pilih suku Quraisy dari sekian anak cucu Kinanah. Quraisy ini suku yang paling baik, paling berwibawa, disegani. Karenanya di dalam Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy. Surat Nusantara tidak ada. Mengapa turun surat Quraisy? Tanwihan bisya'ni Quraisy. Mengingatkan tentang derajat Quraisy. Perhatian Allah kepada Quraisy. Coba baca. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka melakukan perjalanan waktu musim dingin dan musim panas. Musim dingin ke Syam, ke Palestina, musim panas ke Yaman. Falya'budu rabb hadzal bait, hai Quraisy, sembahlah Tuhannya Baitullah ini. Siapa? Yaitu Allah. Mengapa menyembah Allah? Allazi at'amahum min ju'. Allah memberi makan mereka dari rasa lapar. Ketika suku-suku lain di Arab kelaparan, suku Quraisy gak kelaparan, saudara. Mengapa? Allah menjaga perjalanannya yang musim dingin, musim panas. Dan Allah memberikan keuntungan dari adanya Baitullah. Orang Quraisy ini musim dingin, musim panas, ke Yaman, ke Syam, pulangnya bawa dagangan. Setiap tahun bangsa Arab menunaikan ibadah haji. Kamu ingat Tuhannya Baitullah ini. Lalu dagangan kamu laris. Mereka banyak laba jadi orang-orang kaya. Karenanya orang-orang kaya itu rata-rata pedagang. Dan orang Padang yang kaya-kaya di Indonesia pedagang itu. Di mana-mana ya. Saya ini akrab dengan orang Padang sudah lama. Safari-safari dakwah di Jakarta yang ngantar kemana-mana orang Padang. Ada 3 orang biasanya. Ngantar-ngantar saya di Jakarta, Padang. Kemarin waktu mau ke sini saya bilang, saya sebentar lagi mau ke Padang, Pak Kiai, gimana kalau naik mobil dari Jakarta? Mau diantar pakai mobil dari Jakarta ke sini. Kalau naik mobil dari Jakarta ke sini sehari semalam gak ceramah itu. Karena bonyok saudara naik mobil 2 hari itu. Tapi memang bagus sih bang. Nah ini artinya apa? Orang Quraisy dijaga oleh Allah gak kelaparan. Wa amanahum min khauf. Dan Allah memberi rasa aman Quraisy dari ketakutan. Ketika suku-suku yang lain di Arab ketakutan, suku Quraisy gak ketakutan. Di Arab itu kalau ada suku kelaparan, nanti suku sebelah diserang. Harta bendanya diambil, orangnya dibunuh atau dijadikan budak dijual. Suku Quraisy gak berani saudara. Orang Quraisy ini jangankan di kampungnya. Orang Quraisy bepergian, berdua, sendirian, apalagi rombongan. Di perjalanan di Jazirah Arab ketemu rampok malam-malam. Kalau suku lain dirampok. Tapi suku Quraisy ketika dirampok mereka akan bilang, kami penduduk tanah suci, tanah haram. Suku Quraisy rampoknya gak berani. Mengapa? Segan sama suku Quraisy. Disegani orang Quraisy ini. Segan. Karenanya kata para ulama, orang yang akan bepergian kemana-mana sebelum berangkat dianjurkan baca surat Quraisy. Mengapa? Aman nanti. Jadi Quraisy aman memang. Berwibawa Quraisy itu di Jazirah Arab cukup berwibawa. Oleh Allah dijaga. Mereka ini orang pilihan. Kemudian setelah Quraisy ini banyak anak cucunya, wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih keluarga Bani Hashim dari anak cucu Quraisy. Bani Hashim ini paling berwibawa. Kemudian wastafani min Bani Hashim. Allah memilih aku lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku ini yang terbaik, lahir dari golongan-golongan terbaik.
Artinya apa? Keluarga, marga, suku, bangsa yang melahirkan Rasulullah SAW itu lebih baik daripada golongan yang lain. Memang dipilih, pilihan. Dan lagi, kita ini kalau kembali ke kitab-kitab aqaid, kitab akidah. Di dalam kitab akidah itu saudara, syarat seorang nabi ayyakuna akmalan nas. Harus manusia paling sempurna, baik fisik maupun budi pekerti. Termasuk kesempurnaan fisik, kata para ulama, seorang nabi itu harus ajmalun nas. Harus orang paling ganteng. Gak boleh kalah ganteng dengan orang biasa, dengan yang bukan nabi gak boleh. Harus paling ganteng. Harus paling ganteng saudara, nabi itu gak boleh. Orang misalnya kalah ganteng dengan orang biasa jadi nabi gak boleh. Apalagi mukanya pas-pasan, gak boleh. Apalagi mukanya di bawah standar, gak boleh. Harus paling ganteng para nabi. Nah karena Rasulullah ini memang nabi yang rahmatan lil alamin, diutus ke seluruh dunia. Tentunya kesempurnaan beliau harus melampaui batas suci. Dan memang Arab itu paling bagus dibandingkan suku-suku yang lain. Karenanya Rasulullah SAW itu lahir dari Arab. Coba Rasulullah lahir dari Nusantara, kira-kira seperti apa wajahnya? Ya gak bisa, memang harus dari Arab. Dan kita ini bahwa bangsa Arab itu memang lebih baik daripada bangsa lain. Sebenarnya gak perlu dalil, cukup pakai selera. Gimana pakai selera? Kira-kira saudara yang belum kawin disuruh milih wanita berwajah Padang dengan wanita ke Arab-Araban, pilih mana? Hah? Padang yang berwajah Arab. Lah kan ke Arab-Araban kan. Artinya apa? Gak pakai dalil itu bisa sebenarnya. Kalau Arab lebih baik. Saya ini dulu pernah tinggal di Eropa. Sebelum berangkat ke Eropa, kawan-kawan bilang belajar di sana. Gus, apa? Nanti kalau tinggal di Inggris, kalau di jalan raya jumpa dengan 5 cewek, 5 gadis, yang cantik itu 6 orang. Kalau 5 orang, yang cantik 6 orang. Loh kok bisa? Yang 5 itu orangnya, yang 1 bayangannya. Dan betul saudara, begitu pesawat mendarat di Bandara Heathrow di London, masuk ke airport itu suasananya beda dengan di Indonesia. Beda dengan Indonesia. Kalau mendaratnya subuh, ngantuk itu sana. Setelah kuliah beberapa hari, kawan-kawan tuh ngomong, Gus, ini ada hasil penelitian. Kawan-kawan dari Indonesia. Apa? Ternyata orang Inggris ini kalah cantik dengan orang India dan Pakistan. Loh kok gitu? Nanti di ruang kuliah tengok-tengoklah katanya. Toleh-toleh. Wah betul. Kalah sama India Pakistan. Lama-lama dapat beberapa hari lagi kawan-kawan ngomong, Gus, apa? Ini penelitian terbaru. Apa? Ternyata India Pakistan kalah dengan orang Arab. Loh yang mana itu? Itu yang nanti di bangku kuliah, di ruang kuliah yang duduk sana-sana itu Arab. Coba lirik-lirik dikit. Kalah memang. Artinya apa? Arab itu terbaik saudara. Lebih baik. Dan ini kelompok Nusantara ini menyebut Arab katanya kadrun, kadal gurun. Itu gak cocok. Kadal itu gak pakai baju. Orang Arab tuh sejak masa jahiliyah bajunya lengkap. Ya pakai kerudung, pakai gamis. Karena orang Arab ini fanatik pada baju. Orang Arab yang sombong. Kesombongan itu diekspresikan, diungkapkan melalui baju yang menjuntai di bawah mata kaki. Karenanya ketika Rasulullah SAW diutus, beliau tegur mereka, man jarra thawbahu khuyala dakhalan nar. Siapa yang membuat bajunya menjuntai di bawah mata kaki karena sombong, masuk neraka. Karena sombongnya pakai itu. Karena sombong. Kalau kita setelah Islam, Imam Abu Hanifah ditanya, guru, gimana kita ini punya jubah, punya gamis di bawah mata kaki, apa haram? Enggak haram. Kita enggak sombong pakai, kita sombong enggak pakai itu. Apalagi orang Indonesia pakai sarung. Sarungnya di bawah mata kaki. Enggak haram. Mengapa?
sarungnya wadimur. Kadang sarungnya hadiah dari masjid. Menjelang hari raya ada hadiah sarung di Padang. Hah? Kadang-kadang ada sarung itu setiap dibuat rapat turun lagi ke bawah. Ada sarung setiap dinaikkan jalan beberapa langkah turun lagi. Masa gitu mau diharamkan? Wong sarungnya jelek sekali. Yang sombong dengan itu siapa? Gak ada. Nah, yang bajunya gak lengkap itu saudara bukan orang Arab, tetapi sebenarnya bangsa Nusantara. Bangsa kita ini sekarang masih ada sebagian saudara kita di Nusantara. Bangsa kita yang asli dulu, kalau yang perempuan yang ditutup itu di bawah dada sampai paha. Kalau yang laki-laki yang ditutup itu cuma bagian depan pakai koteka, dinaikkan ke atas. Dinaikkan ke atas, kotekanya besar. Mungkin biar dikira punya dia besar. Tapi kita gak bilang bangsa kita keturunan kadal, enggak. Mengapa? Ya gak bagus lah. Kita ini kan bangsa sopan. Nah ini artinya apa? Gak boleh nyebut kadrun atau apa. Gak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini artinya apa? Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Karena begitu, maka guru-guru kita ya, guru-guru kita, para ulama Ahlus Sunnah ini kebanyakan berpendapat kedua orang tua Rasulullah itu selamat di akhirat, masuk surga. Mengapa? Karena Rasulullah ini orang terbaik, lahir dari orang yang terbaik. Masa terbaik orang tuanya masuk neraka? Dan ini dalil yang disampaikan ulama kita, diuraikan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab-kitabnya. Di antaranya, kedua orang tua Rasulullah itu termasuk ahlul fatrah. Apa ahlul fatrah itu? Orang-orang yang jauh dari masa kenabian sebelumnya. Informasi kenabian sebelumnya sudah punah dan tidak mengikuti masa kenabian berikutnya. Itu di dalam ayat-ayat Al-Quran dijamin tidak akan diazab oleh Allah. Salah satu ayatnya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Ada sekitar 6 atau 7 ayat. Isinya sama. Kami tidak akan menurunkan azab sehingga kami mengutus seorang rasul. Dan kedua orang tua Rasulullah ini jauh dari kenabian sebelum, tidak mengikuti kenabian berikutnya. Karena wafat Rasulullah masih kecil, ibunya. Kalau ayahnya wafat ketika Rasulullah masih di dalam kandungan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa orang tua Rasulullah itu selamat? Yang kedua, kedua orang tua Rasulullah itu beriman. Sebagian ulama berdalil di dalam Al-Quran, Imam Fakhruddin Ar-Razi berdalil wa taqallubaka fis sajidin, dan perpindahanmu selalu di dalam orang-orang yang sujud. Rasulullah itu berpindah dari orang tua ke orang tua sejak masa Nabi Adam sampai kepada ayah ibunya, semuanya orang-orang beriman. Ini ayat Al-Quran ini. Kemudian ada hadis lagi, ada hadis diriwayatkan di dalam Sirah An-Nabawiyah kalau orang tuanya beriman, yaitu ibunya Siti Aminah. Yang ketiga, pendekatan dalil yang ketiga, ada riwayat walaupun dhaif dipakai oleh para ulama. Gimana? Rasulullah SAW pernah berdoa agar Allah menghidupkan kedua orang tua beliau, lalu membaca syahadat, kemudian meninggal dunia. Ini pendekatan ulama yang mengatakan kedua orang tua Rasulullah SAW itu masuk surga. Lalu bagaimana dengan hadis riwayat Muslim, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Kata Imam Suyuti, seandainya riwayat ini sahih, yang dimaksud ayahku bukan ayah yang melahirkan beliau Abdullah, tetapi pamannya Abu Thalib. Karena orang Arab itu memanggil paman itu dengan panggilan ayah. Kalau di Padang ini bukan cuma paman, guru dipanggil buya. Buya itu kan abuya, ayah. Ayah yang dihormati atau ayah yang dimuliakan itu abuya. Yang kedua, dari sisi riwayat inna abi wa abaka finnar itu ghairu mahfuz. Riwayatnya itu terjadi perubahan redaksi. Asalnya tidak seperti itu. Cuma perawinya
ini hafalannya agak kurang, katanya seperti itu. Ini ilmu hadis ya. Karenanya guru-guru kita meyakini kedua orang tua Rasulullah SAW termasuk orang yang selamat di akhirat. Dan masih banyak ya dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama. Nah ini saya kira pengantar dari saya. Kalau Buya Jel tadi 15 menit, saya 30 menit. Karena saya agak jauh. Dan setelah ini kan tanya jawab. Jadi tanya jawab ini terserah. Apa sampai jam 11, jam 12, jam 1 gak apa-apa. Cuma kalau ngantuk, ya nanti yang ngantuk pulang duluan. Dari saya kembalikan kepada saudara moderator untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan boleh tertulis dan boleh langsung. Saya kembalikan kepada saudara MC moderator. Silahkan.